Indonesia bergabung di dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, ya, yang diinisiasi oleh Donald Trump dan diikuti oleh berbagai negara, termasuk negara-negara Arab. Ya, jadi bukan hanya Indonesia yang bergabung di dalam Dewan Perdamaian, tapi juga ada banyak negara lain. Ya, jadi saya menyampaikan hal ini agar supaya beberapa kritikan ya terkait keikutsertaan pemerintah di dalam Dewan Perdamaian itu bisa mengerti ya bahwa ini bukan hanya keinginan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah di negara lain juga, termasuk di negara-negara Arab ya. Bahkan ada beberapa ya mantan-mantan pejabat ya yang ikut mengkritik keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian ini. Salah satunya Dino Patijalal ya, mantan wakil Menteri Luar Negeri. Saya tidak mau membahas soal bagaimana atau kritikan dari Dino Patijalal, tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa Dino Patijalal tidak pernah sampai sejauh ini di dalam membicarakan perdamaian, khususnya masyarakat di Gaza gitu. Jadi ketika belum sampai ya sedekat ini dalam urusan perdamaian, tentu patut dipertanyakan kualitas dari apa yang dia sampaikan, karena belum sampai pada tahap saat ini gitu. Jadi Indonesia sudah berada di tahap yang belum pernah dilakukan oleh para pejabat-pejabat sebelumnya terkait perdamaian, khususnya kita bicara urusan Gaza. Nah, ada juga beberapa pendapat ya di media sosial maupun di pemberitaan terkait hal ini gitu kan, dan saya mencoba untuk meluruskan atau menanggapi beberapa statement yang saya pikir ada kekeliruan yang harus diluruskan agar supaya kekeliruan ini tidak terus terjadi. Ya, jadi saya coba lihat ada di beberapa di media sosial ada beberapa komentar terkait statement saya di mana Indonesia masuk di dalam Dewan Perdamaian. Yang pertama ada nih. Dari Mas Ardians. Kata Mas Ardians, mengakui dan menjamin keamanan Israel. Anda sehat Om, termasuk dari Rahil Sultan Kayo. Benar, kita harus menjamin keamanan Israel kalau mau damai. Gue cuma mengutip kata-kata presiden ya, jangan dibully. Jadi gini ya, Ardians dan Rahil ya. Benar, presiden mengatakan seperti itu, bahwa menjamin ya kalau untuk dapat adanya perdamaian yang menjamin keamanan Israel. Pertanyaan yang sangat mudah adalah apakah perdamaian itu bisa terlaksana kalau salah satu pihak yang dirugikan? Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa tidak akan terjadi perdamaian kalau salah satu pihak masih saja dirugikan, mau baik pihak Israel maupun pihak Palestina. Kita sama-sama tahu ya, bertahun-tahun ini terjadi. Kalau Israel lagi diam, tiba-tiba Palestina nyerang. Palestina lagi diam, tiba-tiba Israel nyerang. Nah, hal-hal seperti ini tentu
harus kita dudukan dengan objektif. Maka tidak salah kalau sampai presiden mengatakan hal seperti itu. Di mana salahnya? Jangankan negara ya, kita bicara antar tetangga saja. Ada keributan antar tetangga, ya, saling cekcok satu yang lain. Maka sebagai pihak ya yang mendukung, misalnya tetangga A, tentu dia akan mengatakan oke, kita damai ya, kita juga harus jaga jangan sampai tetangga B diserang juga. Jadi bukankah itu sesuatu yang sangat normatif ya? Kenapa jadi dipermasalahkan sih? Dari Ari Wuryanto, yang mendesak siapa? Jangan-jangan nggak pernah tahu pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi ada beberapa statement sama seperti ini. Lihat dong pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang harus dipahami bahwa ikut dalam perdamaian dunia itu, kalau konteksnya Undang-Undang Dasar 45, itu adalah bukan seperti yang sekarang. Bukan ikut terlibat di dalam Dewan Perdamaian, bukan. Karena itu adalah konstitusi internal kita, maka kita ikut menjaga perdamaian dunia, artinya kita di internal ya harus menjaga agar kita damai. Kita tidak menyerang negara lain. Kita tidak memusuhi negara lain. Agar supaya kita ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Nah, saya contohkan begini nih. Misalnya, ikut menjaga kebersihan. Apakah kita membersihkan jalan raya? Apakah kita membersihkan rumah-rumah tetangga? Enggak kan? Jadi ikut dalam perdamaian dunia itu, ikut dalam menjaga kebersihan itu adalah kita menjaga kebersihan di rumah kita, agar supaya ya kalau setiap orang menjaga kebersihan rumah masing-masing, maka akan tercipta kebersihan di sebuah lingkungan. Nah, begitupun karena ini adalah konstitusi internal kita, maka kita tidak boleh mencampur urusan negara lain, tapi kita di internal menjaga perdamaian dunia. Nah, kalau kita mengikuti di Dewan Perdamaian ini adalah salah satu bentuk kemanusiaan, kepedulian negara agar supaya tidak terjadi korban lagi di Gaza misalnya. Nah, inilah yang harus dipahami. Banyak yang salah paham soal konstitusi kita ikut dalam perdamaian dunia. Lalu ada Maulana Ahmad, didesak untuk terlibat secara benar sesuai undang-undang dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau asal terlibat tapi malah merugikan, buat apa? Maulana Ahmad dan yang lain-lain, saya mau tanya, ketika Indonesia terlibat di dalam Dewan Perdamaian, apakah sudah ada tindakan kita yang merugikan masyarakat Gaza misalnya, rakyat di Gaza misalnya? Sudah ada belum? Ya, kalau belum, tentu keliru kalau sampai mengatakan terlibat malah merugikan. Buat apa? Karena belum ada kerugian apapun, dan ini masih baru. Tentu Indonesia terlibat di dalam untuk perdamaian, punya suara untuk berpendapat, punya suara untuk merancang perdamaian di sana gitu.
karena sebagai dewan perdamaian. Jadi jangan kita belum apa-apa sudah mengatakan ini merugikan. Apa yang dirugikan? Bisa sampaikan nggak apa ya kerugiannya bagi masyarakat Gaza misalnya dengan ada perdamaian ini? Nggak ada kan? Ya, jadi hentikan pemikiran buruknya. Dari Didi Purwanto, perdamaian Palestina tanpa ada Palestina di dalamnya. Nyawit lu katanya. Begini, kita ini jelas ya ikut dalam Dewan Perdamaian, bukan Dewan Kemerdekaan. Ya, jadi bagaimana agar supaya rakyat ya, masyarakat baik di Gaza maupun rakyat di Israel, Tel Aviv misalnya, itu tidak menjadi korban dari permusuhan ini atau dari perang ini. Jadi harus dibedakan, ini bukan urusan perdamaian, ini bukan urusan kemerdekaan Palestina. Ini urusan perdamaian. Perdamaian itu beda dengan kemerdekaan, ya. Dari Feriandri, ikut lembaga perdamaian dunia yang dibuat oleh negara yang mengacak-acak perdamaian dunia. Ya, tolol namanya. Ya, anggaplah Amerika itu yang mengacak-acak perdamaian dunia, anggaplah. Lalu Amerika mengatakan, ayo kita bikin perdamaian yuk, udah cukup. Jangan sampai ada lagi korban rakyat baik di kedua belah pihak. Ayo kita rancang bareng-bareng perdamaiannya. Lalu kita nggak mau, gitu. Terus karena apa? Karena ini Amerika. Ya terus maunya gimana? Maunya tetap perang. Maka bisa dikatakan kalianlah orang-orang yang memang tidak menginginkan perdamaian. Kalian orang-orang yang terus menginginkan perang. Saya nggak ngerti apa tujuan kalian. Apakah kalian lakukan ini untuk kepentingan donasi-donasian? Kita nggak tahu kan. Ferry Hawe, tahu Netanyahu kali saja berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak akan mengakui keberadaan negara Palestina, bahkan mencegahnya. Kok kamu dengan gagahnya membenarkan keputusan presidenmu untuk jadi investor New Gaza? Ferry Hawe, saya mau sampaikan bahwa ini adalah Dewan Perdamaian, bukan Dewan Kemerdekaan, ya. Jadi Dewan Perdamaian itu ya intinya jangan sampai ribut-ribut lagi, harus damai. Jangan sampai ada korban masyarakat. Jangan sampai ada anak-anak yang akhirnya menjadi korban. Damailah. Ya, itu tujuannya. Bukan tujuannya untuk memerdekakan Palestina. Itu hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu harus dilihat dulu judulnya. Nama juga Dewan Perdamaian, bukan Dewan Kemerdekaan. Oke ya. Muklis, BOP nggak guna tuh. Apa yang bisa diharapkan dari lembaga bentukan si Trump? Udah jelas dia pendukung Israel garis keras. Nah, terus kenapa kalau dia pendukung Israel garis keras? Lalu ada Pak Prabowo di sana. Pak Prabowo kita tahu menginginkan dan mendukung Palestina. Kenapa pendukung Israel dan Palestina malah gabung di dalam Dewan Perdamaian?
Ya karena agar supaya dapat titik temu. Ada pendukung Israel, ada pendukung Palestina, gitu kan. Nah di sana apa yang mau dibicarakan? Ya soal perdamaian, bukan soal kemerdekaan. Ya. Jadi nuklis jelas ya, jangan sampai nanti salah lagi. Capital, bedakan bergabung dengan penjajah, mendamaikan dunia. Ini sih bergabung dengan penjajah. Yang penjajah itu siapa? Siapa yang penjajah? Kan sampai detik ini kita masih pro dan kontra. Israel dengan data-datanya mengatakan bahwa ini wilayah kami. Ya, ini bukti-buktinya. Palestina tidak punya tanah. Pihak Palestina pun begitu. Jadi ini sesuatu yang belum ada titik temunya. Kita nggak tahu siapa penjajahnya, siapa yang dijajah. Tapi yang pasti ada korban, ada ketidakdamaian di sana, ada masyarakat yang dirugikan, baik pada masyarakat Palestina maupun masyarakat Israel. Ya, jadi kalau bicara soal penjajah, siapa yang penjajah? Jangan main klaim. Kalau Anda bilang penjajahnya Israel, pihak lain pun akan mengatakan bahwa Israel bukan penjajah. Jadi kita jangan masuk dalam hal itu, kita tetap masuk dalam perdamaian. Gitu. Untung Permadi, jangan dong bodohnya diborong semua. Masa gabung sama penjahat perang untuk menciptakan perdamaian? Di mana isi kepalanya? Ya, jadi penjahat perang itu siapa? Pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba Israel lagi diam, diserang oleh Hamas. Begitupun sebaliknya, gitu kan. Terus jadi yang penjahat perang itu siapa? Makanya dengan ada perdamaian, Dewan Perdamaian ini, agar supaya perang itu dihentikan karena merugikan masyarakat, dan itulah ada kepentingan Indonesia di sana bergabung dan tentu bisa menyuarakan, bisa ikut terlibat dalam membuat perdamaian di negara yang sedang berperang. Jadi jelas ya apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa Indonesia belum pernah sampai sejauh ini. Ini kita harus apresiasi. Dino Patijalal dan yang lain, yang pejabat-pejabat yang zaman dahulu yang mengkritik itu belum pernah sampai sejauh ini. Jadi ketika mereka mengajari pihak yang sudah berjalan sampai sejauh ini, tentu seperti mengajari bebek berenang. Terus kedua, harus diingat bahwa ini bukan Dewan Kemerdekaan, tapi ini adalah Dewan Perdamaian. Saya pikir clear, semoga bermanfaat.